Suasana seperti di Mekah, mengingatkan kita makan bersama sama teman-teman. Udah makan dong. Ya makan di Mekah. Alhamdulillah, suasana seperti di Mekah lagi. Oke. Itu sausnya. Ini dia Oh, itu sausnya. Itu banyak gitu. Tahu kalau yang datang ke sekelapan. Siap. Ya, pertemuan Akad-Pon teman-teman Bumi Haji. Mungkin ya ditambah di pamit kan. Siapa? Bang Kono. Oh, udah selesai. Bang Kono. Udah selesai makan. Udah selesai. Mohon maaf, bukan. Masak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mau. Monggo langsung aja. Ji. Langsung. Salam. Enggak ya, nanti itu kita bersama duluan. Pak ngomong langsung. Iya. Langsung. Belum acara ya. Ya, Oke. Balik aja model baru. Model baru sekarang nggak dulu. Model baru acaranya di mana? Penutupan makan dulu. Biar nggak sorean Mbak. Makan nggak boleh hari ini tinggal. Banyak putihnya ada kok. Enggak putih. Enggak, langsung dah, Mbak. Langsung, Mbak. Mbak monggo Mbak, langsung aja Mbak, ikut gabung Mbak, makan siang. Soalnya dari langsung. Hasilnya enggak makan. Ya kan dia kembali. Mau satu lepasan. Soalnya Langsung Pak. Gue Pak. Oh, Saya langsung ya. maaf. Bu Anu datang ya.
Ya, monggo, J. Silakan, silakan. Jajanan di atas. Turun. Damai naik masih. Damai masih. Mana masih ke sana? Ya turun 14. Dapat dulu lah. Enggak, itu belum selesai, masih 3 tahun. Mudah-mudahan terasa benar. Ini Mekah yang kedua ini. Bisa Bu, bikin Bu. Keluar Pak. Ada piring nih. Penuh Rusak, ininya yang rusak. Rusaknya. Harusnya lapor. Arisannya yang kurang 3 kali. Arisannya kurang. Sendiri 60.000, jadi cuma 200 kilo. Kalau mau ini kita hidup apa? Nanti pengiriman sosialnya yang keluarga. Begitu semua. Dan begitu nanti selesai, nanti baru ujian ini aja. Suasana seperti di Mekah, mengingatkan kita makan bersama sama teman-teman. Udah makan dong. Ya makan ini di Mekah. Alhamdulillah, suasana seperti di Mekah lagi. Ini teman-teman alumni haji 2009 kumpul, alhamdulillah sudah 14 tahun. Dan banyak-banyak di fasilitas atau sebenarnya oh apa tuh itu? Oh dekat ya. Gimana jauh? Alhamdulillah. Pak Umar Besarawo. Luar biasa. Ya, di sini aja, Pak. Aku kan pakai kursi roda. Susah nanti itu aja kursi. Oh, mau ganti kursi. Oh, kakinya boten, Pak. Nah, oke. Oke, sip ya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak dulu, Mas Umar. Ayo, terus dijahit dulu. Dulu. Saya ada dulu. Mana yang diambilkan? Ya,
Baik, langsung dar. Iya, makan dulu. Jangan dipaksa biar Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita bersama mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bersama-sama bisa tatap muka Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran terus Nabi Muhammad SAW. Terus. Apa itu cukup kok? Cukup. Coba itu coba. Tes. Pak. Ini donanku. Ya udah pakai begitu aja. Seperti biasa pada siang hari ini acara yang kita lalui adalah tadi pertama kita sudah alhamdulillah nikmat sekali sudah makan bersama. Wah, emang kurang bagus tadi orangnya bilang. Kemudian yang kedua nanti kita mohon kemudian Pak Toton untuk memberikan sambutan. Ya, enggak apa-apa. Sebagai Pak Rumah. Kan kedengeran. Kemudian yang ketiga pembacaan Tauhidul Hajat. Tadi teman-teman sepakat untuk minta Pak Rahmat untuk minta memimpin pembacaan Tauhidul Hajat. Kemudian selanjutnya nanti tausiah dan sambutan dari pengurus alumni Al-Roda. Tentu saja nanti insya Allah akan disampaikan oleh Pak.
Islam Ya Dzal Jalali wal Ikram Inna ala dinil Islam Ya Jalali wal Ikram Inna ala dinil Islam Ya Qawiyyu ya Matin Iblis ar-Dhalimin Ya Qawiyyu ya Matin Iblis ar-Dhalimin Ya Qawiyyu ya Matin Iblis ar-Dhalimin Ya Allahumma Muslimin Sallallahu Alaihi Allahumma Muslimin Sallallahu illallah
illallah, la ilaha 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 illallah.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa sifat yang butuh kita ambil dan kita teladani, yang sejak dulu kita sekolah di SD, SMP itu ada 4 sifat. Bapak Ibu masih ingat sifatnya Rasul? Yang pertama adalah sidik. Sidik itu artinya jujur. Yang kedua adalah amanah. Amanah itu adalah dapat dipercaya. Dan yang ketiga adalah fatonah. Fatonah itu pandai atau cerdas atau cerdik. Jadi Rasul itu meskipun disebut sebagai orang yang ummi, tidak bisa menulis dan membaca, tapi beliau sangat cerdas. Kenapa saya katakan cerdas? Kalau tidak cerdas, tidak mungkin beliau diberi pemikiran, kefahaman, hafal 30 juz, 1 mushaf Al-Quran yang sekarang 1 bendel besar, dan itu Rasul hafal. Dan banyak santri-santri kita, kiai-kiai kita juga yang meneruskan kita menghafal Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu, kenapa kita yakin bahwa Al-Quran itu Allah yang akan menjaga? Karena kebetulan ketika kita bicara Al-Quran, ketika masih ada pondok penghafal Al-Quran, maka akan selalu update dan benar adanya. Tidak pernah ada kesalahan. Kenapa? Ada yang menghafal, ada tulisannya. Yang tidak hafal, kita yang membaca. Nah, itu terkait dengan Al-Quran. Saya tidak ke Al-Qurannya, tapi sedikit aja. Yang keempat adalah tabligh. Tabligh itu adalah menyampaikan, termasuk menyampaikan wahyu. Ketika Rasul didhawuhi oleh Allah, "Kenapa? Ada kejadian apa?" Rasul mendapatkan wahyu dan lain sebagainya dan sebagainya. Oh, sudah asar ya? Ini ruangan tertutup, meskipun dengar azan, kita berhenti apa terus? Oke, berhenti ya, biar yang dimiliki oleh Rasul, ya. Jadi mohon izin, kenapa Rasul itu menjadi Nabi dan Rasul pungkasan yang terakhir, tidak ada lagi dan Rasul setelahnya sebagai pembawa amanah besar, ajaran besar agama yang mukjizatnya adalah Al-Quran, sampai sekarang masih bisa kita nikmati, kita baca dan selalu update dan ada pahala yang berlimpah ruah begitu, dan juga sebagai uswah dalam kehidupan kapanpun sehari-hari, baik di keluarga besarnya bersama anak istrinya, di dalam masyarakat kampungnya, dan juga di mana saja. Bahkan katanya itu Rasul itu orangnya gede, dhuwur, gagah, bagus. Siapapun yang ketemu itu mesti ndelok orang ndang wis. Kepencut.
Itu. Jadi tetapi tidak boleh digambarkan dengan foto ataupun apapun. Itu tidak boleh. Jadi kalau ada namanya biasanya kalau ada cerita apa gambar Rasul itu hanya Muhammad sama terus ada kayak bulan atau apa terus ada kayak sinar matahari itu saja. Nah, sifat lain yang barangkali butuh kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari itu yaitu sifat ramah dan tamah. Ramah tamah. Oleh karena itu dalam sebuah hadis ya istrinya Rasul Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu pernah ngendika didhawuhi oleh Rasul, ya Aisyah alaiki bitaqwallah. Saya akan bacakan bahasanya aja supaya tidak terlalu panjang. Wahai Aisyah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersikaplah kamu ramah. Sesungguhnya keramahan jika ditempatkan dimanapun ia akan menghiasinya dan tidak dilepas dari manapun kecuali ia akan menjadikannya buruk. Artinya apa? Ramah tamah itu bahasa Inggrisnya itu apa itu? Hospitality. Bahasanya Jawa. Nah, ada lagi sebentar. Ramah tamah itu ini. Sebentar. Oh, selingan udah dilali. Lembah mana? Grapya lembah mana? Apa lagi? Grapya lembah mana? Totok romo itu uswa yang masuk juga sebagian apa? Menghargai, apa namanya? Menghormati, toleransi. Pokoknya ada di dalam ramah tamah itu. Nah, saya dari sifat ini, saya akan cerita saja sebagai penutupnya ngaji hari ini. Biar nanti kita bisa mengambil intisari dari cerita ini. Dan saya tak ngadep saja supaya nanti itu sambil makannya kelihatan yang makan mana, yang makan yang tidak mana. Yang tidak makan bisa siap-siap plastiknya untuk bungkus. Ibu-ibu itu kalau ada plastik buat itu ada itu. Nah, ramah tamah ini dilakukan oleh Rasul. Sebuah cerita begini. Ada sebuah pengemis wanita tua yang ada di pasar Madinah. Pengemis itu Yahudi. Masih ingat Madinah? Di mana itu? Madinah. Ada apa di Madinah? Utara Mekah. Ada apa lagi? Ada makam apa? Baki. Ada apa lagi? Ada pemuda dan sebagainya. Nah, setiap hari Rasul itu mendatangi pengemis tua, buta, pratawadus, pakaiannya acak-acakan, ngentutan dan lain sebagainya. Bahwa itu pengemis jenis orang duwe biasanya ngoten iki. Dan setiap pagi Rasul datang itu dengan membawa makanan. Makanannya apa? Ada burger, ada apa lagi ya kira-kira. Pokoknya yang ada di rumah apa? Entah kismis, entah itu roti canai, ada ayamnya enak lah pokoknya. Yang apa yang dipunyai istrinya Aisyah. Nah, karena pengemis tua ini sudah tidak punya gigi, maka Rasul itu menyuapi dan dikunyahkan dulu oleh Rasul sampai dengan halus. Padahal mohon izin, pengemis tua ini orang yang kalau mendengar nama Muhammad itu sudah luar biasa, suaranya itu orang enak-enak. Mana yang bilang Muhammad ini tukang sihir, penipu, terus apalagi lawan bahasa-bahasa yang sangat menyesakkan hati kita. Tentu kalau kita mendengar itu wis ora telaten lah, kalau ngopo to Rasul ki wong kuwi gaweane wis ora ngenake suarane dan dia selalu Muhammad itu penipu, pembohong, tukang sihir, apa saja. Nah,
Dia setiap pagi Rasul itu dengan ramah tamahnya itu menyuapi. Bayangin coba di pojok pasar Madinah menyuapi orang yang memusuhinya. Tapi Allah menjadikan ini sebagai teladan bagi kita semua. Ternyata suatu ketika Rasul dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul meninggal dunia. Maka beberapa hari yang datang siapa? Karena Rasul sudah meninggal dunia dan orang ini tidak tahu kalau Rasul itu meninggal. Rasul itu memang menurut dia itu orang yang sangat tidak dicintai, musuhnya pokoknya. Maka suatu ketika Sayyidina Abu Bakar itu dia datang. Nah begitu dia datang, si penguis tanya, "Sopo kowe kok teko rene?" "Kulo yang biasa datang ke sini, Mbak." Orang biasanya yang datang itu orangnya santun, lemah lembut, ramah dan lain sebagainya. "Kulo yang biasa pun." Nah, ketika dia menyuapi itu juga beda, perilakunya itu beda. Orang kalau nyuapin istri, suami yang sakit atau bapak ibu kita dengan keramahan, kelemah lembutan, beda dengan ketika kita nyuapin kok marah. Mesti nganggu sengol, nganggu perlakuannya itu keras dan lain sebagainya. Karena yang memang Abu Bakar ini tidak kulino mungkin berbuat seperti Rasul, maka tidak ada yang beda lemah lembutnya, ramah tamahnya dan lain sebagainya. Kamu bukan yang biasanya. Maka dengan meneteskan air mata, Sayyidina Abu Bakar ini menyampaikan, yang sering menyuapin simbah niku pun sedo. Orang wong aku ra krungu terus begitu, "Iya Mbah sampun sedo." Lah sapa sing anggere esuk nyuapin aku? "Niku Muhammad Mbah." "Niku Muhammad Mbah yang engko setiap saat engko mesti ngomongin nglarake hati, penipu, pembohong, tukang sihir, pendusta dan lain sebagainya." Maka si Mbah itu menangis. Betapa dia sangat-sangat menyesal, kecewa, yang setiap pagi nyuapin itu adalah orang yang sering dengan suara-suara yang luar biasa menyakitkan. Tapi Rasul tidak merasa sakit, tidak merasa terus merasa mundur karena tugas ini tugas mulia. Beda dengan kita semua. Kira-kira nek awake dhewe ngerti wong kok gaweane ngelek-elek awake dhewe, kok teko ngenehi kok ngene apa mboten? Nah awake dhewe lho iki. Ayo siapa yang kira-kira ana wong nyelekiti karo awake dhewe teko terus ngenehi ngoten iku. Nek perlu ana iki. Nek perlu kowe pengemis tua wis buta, ora ndek apa-apa wong pengemis. Wis dinene wae lak sesuk mati dhewe. Kira-kira begitulah doa kita ini. Tapi Rasul tidak. Dengan keramah tamah, dengan kelembutan, itu ternyata begitu Rasul meninggal diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar, maka beliau mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau begitu saya akan iman kepada Allah. Saya akan bersaksi bahwa Rasul adalah utusan Allah. Apa yang bisa dipetik dari pelajaran ini? Ramah tamah kepada siapapun, tidak hanya orang-orang yang sesama kita agamanya, tetapi juga kepada orang lain. Pengemis itu adalah orang Yahudi. Pengemis itu tidak punya apa-apa, hidup sebatang kara. Oleh Rasul disuapin dengan penuh keramah tamahan. Dan ini yang butuh kita adopsi, kita ambil sebagai pembelajaran bagi kita semuanya. Insya Allah dengan seperti itu, agama kita yang mengajarkan rahmah tamah, rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Rasul, mudah-mudahan orang akan masuk di dalam hati nuraninya dan akan insya Allah mendapatkan hidayah dari Allah. Maka kalau ada yang nyun sewu mengatakan saya ini Islam, tapi begitu dengan orang lain kasar, dengan agama lain Allahu Akbar pakai pedang terus merusak, itu bukan tuntunan ajaran Islam, itu bukan uswah dari Rasul, itu uswah orang-orang yang agamanya sangat dangkal, yang justru akan merusak agama kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah ramah tamah kepada siapapun, kepada keluarga, kepada sesama, masyarakat, kita semuanya, bahkan kepada orang yang berbeda agama.
berbeda status. Kita ini mungkin orang-orang yang dipandang oleh masyarakat orang yang punya, kita ini pejabat, kita ini orang yang ilmunya tinggi, kita punya harta yang banyak, tetapi kita tidak menyia-nyiakan kepada orang-orang yang membutuhkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita perlindungan, kemudahan, kelancaran, keberkahan hidup kita semuanya. Dan Maulid ini momentum untuk merubah perilaku kita yang tidak baik, yang kurang baik menjadi yang paling baik. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan insya Allah ketika kita besok soal di hadapan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Pun sudah 15 menit. Yang terakhir, karena ini pertemuan yang terakhir pada tahun ini, satu putaran tahun yang 2023. Saya pertanyakan dulu Bapak Ibu sekalian, kan hasil kepengin perkumpulan pengajian kita ini terus berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Ngerti ya? Nah, kita ini sudah berapa tahun tadi Mas Rahmat? 14 tahun. Akhir aja 14 tahun. 14 tahun itu sekretarisnya Mas Nurhan, kiainya Mas Rahmat. Saya tukang ngecek. Nah, ada nggak usulan supaya yang lain-lain juga barangkali merasakan pahalanya nanti biar bergilir-bergilir gitu itu. Kalau memang ada usulan, kamu itu mimpinya nggak bagus, itu otoriter, soal-soal buat ganti liane, akan lebih baik kalau begitu. Lanjut. Kalau bendara yang enggak, maksudnya digeser-geser. Saya sekretaris, mungkin masukan kedua. Nah, nanti yang lain Lanjut. Bapak Ibu ada yang ingin untuk ada pembaruan? Lanjut.